Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa timnas Indonesia akan mendapatkan bonus lagi di Piala Asia. Bonus itu diberikan apabila timnas Indonesia sukses melaju ke babak 8 besar Piala Asia 2023. Sampai tak bisa tidur, pemain Vietnam ini tak sabar ingin balas dendam ke timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Korea Selatan puji timnas Indonesia setinggi langit. Tim paling lemah, paling mudah, tapi lolos ke babak 16 besar. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa timnas Indonesia akan mendapatkan bonus lagi di Piala Asia 2023 ini. Bonus itu diberikan apabila timnas Indonesia sukses melaju ke babak 8 besar Piala Asia. Hingga netizen tuntut Erick Thohir perpanjang kontrak STY. Untuk maju ke babak selanjutnya, timnas Indonesia harus bisa mengalahkan Australia. Kedua negara itu akan bertemu di Stadion Jassim bin Ahmad Al Rayyan, Qatar pada Minggu 28 Januari 2024. Sebelumnya, timnas Indonesia sukses melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Target itu didapatkan setelah timnas Indonesia keluar sebagai salah satu peringkat 3 terbaik. PSSI pun langsung memberikan bonus kepada pemain timnas setelah lolos ke babak 16 besar. Bonus itu sebagai penyemangat bagi Elkan Bagot dan kawan-kawan yang akan bertanding melawan tim Kanguru Australia. Walaupun begitu, Erick Thohir tak ingin tim asuhan Sintayong ciut di babak 16 besar nantinya. Apalagi dalam laga ini Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan akan menghadapi Australia yang saat ini berada di ranking 25 dunia. Laga yang berlangsung di Stadion Jassim bin Ahmad Doha ini akan menjadi ujian timnas Indonesia. Pasalnya melihat ranking lawan, tentu saja Jordi Amat dan kawan-kawan tak begitu diunggulkan. Namun hal itu diharapkan tak menjadi beban untuk tim merah putih. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini juga meyakinkan bahwa timnas Indonesia bakal mengimbangi Australia. Menurutnya Marcelino dan kawan-kawan juga semakin bagus, dan itu terlihat sudah di dalam laga pertandingan melawan Jepang. Mereka bisa mengimbangi permainan dengan baik. Padahal tim Samurai Biru tersebut sangat diunggulkan dan saat ini menempati ranking 17 dunia. Dalam laga tersebut timnas Indonesia tampil dengan percaya diri hingga akhir pertandingan. Untuk itu meski kalah dari Jepang, tapi daya juang tim bisa diperhitungkan. Selain itu dari segi performa, Jepang unggul ketimbang Australia. Lebih lanjut, Erick mengakui bahwa Australia memang memiliki banyak keunggulan. Bukan hanya soal ranking, akan tetapi Australia juga memiliki banyak pemain yang bermain di Eropa. Walaupun begitu, Erick Thohir tetap optimis melihat skuad Garuda yang tak kalah bagus. Apalagi juga banyak pemain timnas yang bermain di beberapa kompetisi di Eropa. Dan pemain Indonesia juga tak kalah bagus. Nama pelatih timnas Indonesia Sintayong trending di media sosial. Hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat sudah lebih dari 5.000 cuitan yang menyertakan nama Sintayong. Beragam hal yang disoroti dari Sintayong, termasuk soal masa depannya menangani timnas Indonesia dan euforia kelolosan skuad Garuda ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Pencapaian ini merupakan tonggak sejarah bagi timnas Indonesia untuk pertama kali lolos ke babak 16 besar dari 4 kesempatan yang diikuti. Sementara soal kontrak Sintayong sejatinya berakhir pada Desember tahun lalu, namun Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI memperpanjang durasi hingga Juni 2024. Setelah berakhirnya Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 di Qatar, pengamat sepak bola yang merupakan mantan pelatih futsal timnas Indonesia, Coach Justin, mengungkapkan harapannya soal perpanjangan kontrak Sintayong. Menurutnya penampilan timnas Indonesia sejauh ini memperlihatkan progres yang baik di tengah keterbatasan yang ada. Timnas Indonesia tampil dengan rata-rata usia termuda dan merupakan peringkat 2 terbawah yang tampil dalam turnamen ini. Lolos ke babak 16 besar merupakan satu di antara target yang diemban PSSI dalam syarat perpanjangan kontrak untuk Sintayong. Termasuk ketika Sintayong menargetkan apa yang harus dicapai timnas Indonesia selama gelaran Piala Asia 2023. Suara perpanjangan kontrak Sintayong juga memanjari kolom komentar Erick Thohir di Instagram pribadinya. Pemain Vietnam tak sabar ingin balas dendam ke timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain Vietnam Dong Hung Dung sudah tak sabar untuk balas dendam terhadap timnas Indonesia. Kala itu tim asuhan Sintayong yang keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 1-0
Hal ini sekaligus memupuskan asa timnas Vietnam untuk melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Tim asuhan Felipe Drucker lalu harus mendekam di dasar klasemen grup D karena gagal meraih 1 poin pun dari 3 laga yang dijalani. Menanggapi hal ini, Dong Hung Dung menegaskan bahwa timnas Vietnam bakal segera bangkit. Ia berujar, "Besok matahari akan terbit kembali dan kami akan berlatih lagi, berjuang untuk apa yang ada di depan. Bisa bermain sepak bola adalah hal yang paling menakjubkan. Kita masing-masing ketika masih kecil bercita-cita bermain untuk timnas Vietnam. Sekarang kami telah melakukannya," kata Dong Hung Dung dilansir dari laman resmi Asosiasi Sepak Bola Vietnam. "Tak ada yang lebih baik lagi daripada jika Vietnam membayar utangnya kepada Indonesia," lanjut Dong Hung Dung. Samping itu, media Vietnam SOAVN pun juga ikut meledek timnas Indonesia yang akan tampil di Piala Asia 2023 melawan timnas Australia. Menurut mereka, skuad Garuda akan kesulitan. Seperti yang kita ketahui, menembus babak 16 besar timnas Indonesia akan berhadapan dengan Australia yang merupakan juara grup B Piala Asia 2023. SOAVN menilai Justin Hubner dan kolega akan berhadapan dengan tim yang amat kuat. Meski tak lagi memiliki kekuatan yang luar biasa seperti dulu, Australia tetap menjadi tim yang kuat dengan kualitas tinggi. Mereka mencapai babak 16 besar Piala Dunia 2022 yang lalu dan hanya kalah dari Argentina. Media Korea Selatan puji timnas Indonesia setinggi langit. Kisah timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 memang dramatis. Bahkan dalam sebuah ulasan media asal Korea Selatan, Indonesia dapat pujian karena awalnya dianggap sebagai tim paling lemah. Indonesia dianggap sebagai salah satu tim terlemah di turnamen tersebut. Mereka hanya berada di peringkat 146 dalam ranking FIFA. Selain itu juga, tim ini terdiri dari pemain-pemain muda dengan sedikit pengalaman. Demikian ulasan dari News MT. Rata-rata usia pemain timnas Indonesia yang menjadi starter melawan Jepang di laga terakhir penyisian grup hanya 23,8 tahun. Sebelum turnamen, banyak analis memperkirakan Indonesia akan tersingkir. Namun pelatih Sintayong dan para pemainnya membalikkan keadaannya. Satu hal yang dipuji oleh media Korea Selatan adalah daya juang pemain timnas Indonesia. Yang terpenting, mereka menunjukkan semangat juangnya sebelum pertanding berakhir dan mencetak gol comeback. Ini menunjukkan sikap yang patut mendapatkan tepuk tangan. Indonesia berada di grup neraka, namun berhadapan dengan Jepang dan Irak secara materi dan pengalaman kalah jauh. Indonesia mencuri perhatian karena menurunkan pemain muda dan rata-rata termuda di turnamen ini. Namun di sisi lain, Malaysia memberikan kejutan dengan menahan imbang Korea Selatan. Lanjut media itu, sebuah tekad diapungkan timnas Indonesia setelah dipastikan mendapatkan tiket ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Skuad Garuda bertekad untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan menampilkan permainan terbaik mereka. Sukses ini ditentukan hasil dari grup F antara Oman dan Kyrgyzstan. Pada laga tersebut, kedua tim bermain imbang. Dengan hasil ini, Oman hanya mengoleksi 2 angka, sementara Indonesia sendiri mengoleksi 3 angka, dan Indonesia lolos ke babak selanjutnya dan berstatus akan berhadapan dengan Australia, tulis media Korea Selatan MT News.